Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kisah-kisah. Channel memberikan sebuah kisah nyata tentang pengalaman hidup, inspirasi, dan banyak hal-hal lain lagi yang sifatnya kita positif ya. Saat ini saya berbicara bagaimana rasanya kehilangan kedua orang tua. Tentunya setiap manusia yang dilahirkan pasti akan ada orang tua. Tapi saya nggak berbicara tentang orang lain, tapi saya berbicara tentang kisah saya, kisah nyata saya. Di sini saya berbagai pengalaman saya ditinggal kedua orang tua saya 3 tahun yang lalu. Yang pertama, saya kehilangan seorang ayah 3 tahun lalu, dan 1 tahun berikutnya saya kehilangan ibu. Tentunya di saat kita merasakan atau di saat kita kehilangan orang tua itu beda ya dengan bagaimana kita rasanya kehilangan seorang istri. Maaf, contoh doang. Kehilangan seorang pacar, mungkin diputusin, atau orang yang memang putus hubungannya. Tapi kehilangan kedua orang tua ini, itu rasanya tuh sangat beda. Begitu hampa, begitu rasanya kesepian dalam hidup kita. Karena mungkin kalau contoh saja, mungkin kalau memang kita kehilangan orang sebagai kehilangan pacar, atau mungkin kehilangan seorang istri, kita bisa mencari lagi. Atau mungkin kita kehilangan seorang suami, mungkin kita bisa mencari lagi. Tapi kalau kehilangan kedua orang tua, apa yang kita bisa cari? Bagaimanapun, menurut saya orang yang paling tulus itu adalah kedua orang tua kita. Memang setiap orang tua punya cara-caranya sendiri-sendiri ya. Bagaimana dia merawat, menjaga, memberikan kasih sayang, mendidik kita. Yang perlu kita tahu, kedua orang tua kita adalah tuh pahlawan kita. Kedua orang tua itu adalah bisa dibilang pendamping hidup kita di dunia ini. Bagaimana saya bilang seperti itu? Karena dari dalam kandungan kita sudah dijaga, sudah dirawat, sampai dengan melahirkan seorang ibu bertaruh nyawa untuk apa? Melahirkan kita. Di saat kita lahir harus merawat, menyusui, memandikan kita. Ibaratnya membesarkan kita, merawat kita, memberikan kita kasih, ibaratnya makan, memberikan kita perhatian, memberikan kita juga banyak hal, baik itu pendidikan, sampai dengan kita sebesar ini. Seorang ayah pun, ayah memang sosok yang memang bisa dibilang sosok yang kaku. Ayah memang tidak seperti seorang ibu. Tapi ayah di saat istri hamil ikut menjaga bagaimana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu kepada istri kita. Menunggu, ibaratnya di saat istri tidur pasti tuh kadang seorang ayah pun juga. Kalau saya pribadi ya, karena saya punya istri dan saya baru punya anak satu, di saat istri hamil itu tuh kalau belum istri kita tidur tuh kita nggak akan pernah tenang, karena kita tahu bagaimana tuh rasa perjuangannya seorang ibu. Di dalam kandungan saja istri tuh kebanyakan di saat hamil ada yang sampai dengan 3 bulan, 4 bulan mual, nggak bisa makan nasi, bau apapun tuh biasa makanan kesukaannya tuh udah mual, enak, tidur nggak enak, perut sakit. Semakin besar tuh semakin banyak perjuangannya, tidur udah nggak enak, ngap,
bahkan tuh mengalami kontraksi, itu sakitnya luar biasa. Saya melihat istri saya pun begitu kasihan, begitu yang eh, begitu tangguh. Itulah seorang ibu, sampai dengan melahirkan kita, baik normal ataupun sesar, itu perjuangannya besar. Menyusui, dari kita merawat sampai dengan besar. Seorang ayah juga gitu. Ayah menjaga, merawat, harus bekerja lebih keras lagi, menafkahi, mendidik, melindungi kita di saat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan kita besar. Tapi kadang kita sebagai anak melupakan sesuatu yang memang apa yang pada diperjuangkan oleh orang tua kita. Memang orang tua kita tidak pernah menuntut untuk dikembalikan apa yang mereka telah berikan, tidak. Itulah ketulusan orang tua. Tapi seorang anak kadang melupakan. Mungkin banyak juga teman-teman semua yang masih sekolah, kalau sudah besar saya ingin sekali membahagiakan dan menyenangkan orang tua saya. Itu saat sekolah. Nanti saya sudah kerja, saya ingin ajak, saya ingin belikan ini, itu. Tapi di saat kita sudah bekerja, saat kita sudah mempunyai penghasilan sendiri, baik kerja ataupun usaha, kadang apa? Lupa. Kalau sudah punya penghasilan, yang dipikirkan bukan orang tua. Bagaimana kita memikirkan untuk kesenangan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Orang tua tidak pernah meminta hal apapun. Justru orang tua melihat kita begitu bahagia, tidak pernah meminta apa yang memang kita kerja musim penghasilan gede, tidak pernah minta. Itu pengalaman saya ya. Mungkin banyak di luar sana mungkin yang berbeda, tapi ini apa yang saya ceritakan tentang kisah saya. Justru malah mendoakan semoga untuk kedepannya diberikan kelancaran, kemudahan untuk rezeki kita. Itulah orang tua tanpa meminta hal apapun. Melihat kita bahagia, senang, mereka pun juga sama merasakannya. Tapi kita yang lupa kadang-kadang. Kita senang, enak dengan kesenangan kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Bahkan kita tuh merasa, jujur saja saya banyak melihat, dan saya juga pernah mengalami suatu seperti hal tersebut. Justru karena kita mengasih contoh ya, mengasih uang segini saja kita sayang banget. Untuk teman-teman semua, hartamu, berapapun hartamu, tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang yang mereka telah berikan. Mereka tidak pernah meminta. Harusnya kita sebagai anak yang menyadari hal tersebut. Nah, di sini untuk kita ke depannya harus lebih banyak lagi memberikan perhatian. Minimal menanyakan, coba tanya saja, "Ma, Pa, mau makan apa? Mau dibelikan apa?" Itu rasanya orang tua pasti sudah senang. Apalagi kalau kita memberikan contoh saja, kita memberikan uang bulanan. Insya Allah hartamu, rezekimu yang engkau cari setiap hari, engkau berikan kepada orang tuamu, justru tidak akan pernah habis. Justru Allah akan melipat gandakan apa yang telah engkau berikan kepada orang tuamu. Kenapa saya bilang tadi, di saat kehilangan orang tua itu kita merasakan hampa. Di saat kita curhat, contoh ya, kita punya masalah, kita curhat kepada teman, justru akan seperti apa? Belum tentu teman itu tulus mendengarkan curhatan kita. Justru apa?
menyebarkan sebuah cerita yang menurut kita itu adalah keluh kisah kita, masalah kita, disebarluaskan tanpa disadari kadang. Tapi kalau untuk orang tua, di saat engkau menceritakan memang tentang hidupmu, masalahmu, kita cari pada orang tua. Orang yang paling tulus mendengarkan adalah orang tua. Memang kadang tidak bisa memberikan solusi, tapi bisa membuat hati kita tenang. Untuk teman-teman semua, saya pun juga kehilangan orang tua, seorang ayah itu 3 tahun yang lalu. Prosesnya itu singkat. Malam saya masih ketemu ayah, masih ngobrol, masih biasa, seperti orang biasa, sehat. Tiba-tiba pagi harus kehilangan, harus ibaratnya ditinggalkan. Allah lebih sayang dengan ayah saya. Begitu rasanya tidak percaya, begitu rasanya. Kenapa kok dengan ayah saya masih usia segini, masih muda? Apalagi saya waktu itu ditinggalkan seorang ayah. Saya itu mau proses nikah. 1 bulan lagi mau nikah. Begitu rasanya, ya Allah, kenapa gitu kan? Masih rasanya tuh nggak percaya, kenapa gitu. Dan 1 tahun berikutnya kehilangan ibu. Itu benar-benar begitu rasanya, tidak percaya. Balik lagi, kenapa ya Allah harus secepat ini? Tapi dibalik itu semua saya berpikir Allah jauh lebih sayang dengan orang tua kita. Sampai akhir hayatnya pun saya masih menyaksikan saat ibaratnya sakaratul maut ayah saya langsung. Masih menitipkan pesan, masih menasihati anak-anaknya, masih memperhatikan anak-anaknya. Itu di saat detak-detik terakhir. Itulah orang tua. Sampai masih memberikan perhatian. Sekarang ini untuk teman-teman semua yang mungkin masih ada orang tua, sayangilah, jangan pelit dengan orang tua. Ingat, harta yang engkau punya tidak akan pernah habis kalau engkau membahagiakan kedua orang tuamu, menyenangkan kedua orang tuamu. Mungkin banyak di luar sana yang mungkin yang sifatnya berbeda apa yang saya rasakan. Tapi pasti ada yang berpikir yang di sana yang mengalami kerasnya hidup. Saya pun juga sama. Saya bukan dari orang yang mampu. Dibilang sederhana pun juga tidak. Saya jauh ya, karena saya dari kecil juga sudah bekerja. Saya tahu bagaimana orang tua saya harus membesarkan saya, mendidik saya. Dengan keadaan seperti itu, alhamdulillah orang tua saya masih menyekolahkan 4 anaknya sampai dengan SMA. Saya tahu bagaimana rasanya harus bekerja serabutan kiri kanan, buang rasa malu, gak peduli omongan orang lain. Itulah orang tua kita yang sudah kehilangan atau masih saat ada masih saat ini untuk kedua orang tuanya. Doakanlah, berdoalah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Karena orang yang paling tulus itulah anak-anaknya untuk mendoakan kedua orang tuanya.
Belum tentu orang lain mendoakan orang tua kita. Kitalah yang sebagai anak-anaknya, orang yang paling dekat dari lahir sampai dengan dia tutup usia adalah kita. Semoga untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, Allah mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan surga dan memberikan kebahagiaan di akhirat sana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kisah-kisah. Semoga bisa memberikan pengalaman hidup yang baik, bisa mengambil sisi positifnya. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu ucapan yang sifatnya negatif, mohon maaf. Ambil positifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.